penerapan nilai-nilai berakhlak di dalam Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Selanjutnya, saya akan bertanya beberapa pertanyaan, Bapak. Pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai nilai berakhlak dalam penerapan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan? Dan apakah telah diterapkan dengan baik, Bapak? Terkait nilai berakhlak di dinas kami, Dinas Perpustakaan Kabupaten Semarang, telah dilaksanakan dengan baik, di mana yang pertama terkait dengan orientasi pelayanan, bahwa di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu mempunyai beberapa pelayanan, diantaranya adalah pelayanan di bidang perpustakaan, meliputi kami mempunyai ruang pelayanan perpustakaan, ada 2 unit, 2 pelayanan, yaitu di Kabupaten Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 7 di Ungaran. Yang kedua pelayanan perpustakaan di Ambarawa. Dan yang ketiga ada pelayanan mobil keliling, di mana mobil keliling ini melayani sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Semarang dan ke desa, di mana kami melayani kurang lebih 200 titik pelayanan di mobil keliling. Itu terkait pelayanan. Kemudian pelayanan kami berupaya melayani dengan ramah, dengan baik. Harapan kami layanan yang ada di masyarakat bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai penerapan nilai berorientasi pelayanan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan? Terkait dengan orientasi pelayanan kami, jadi kami ingin mendekatkan pelayanan. Jadi orientasi mendekatkan pelayanan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kami berharap masyarakat bisa lebih dekat untuk menerima layanan. Makanya kami punya inovasi, yaitu untuk mendekatkan pelayanan. Jadi harapan kami pelayanan yang ada di masyarakat ini, masyarakat bisa menerima layanan dengan baik dan dengan dekat, sehingga masyarakat tidak timbul biaya, bisa menerima layanan kami. Pertanyaan yang ketiga nih, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai penerapan nilai akuntabel di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan? Tentunya semua pegawai ataupun dinas kami dalam rangka melaksanakan tugas sudah ada aturan-aturan di dalam melaksanakan tugas. Jadi pelaksanaan tugas harus bisa dipertanggungjawabkan, baik itu keuangan maupun tugas-tugas yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi mereka, itu harus terlaksana dengan baik. Di mana di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini tugas-tugas ini terbagi habis di mulai dari kepala dinas, kemudian dibagi ke sekretaris dan 2 bidang, yaitu bidang kearsipan dan bidang perpustakaan, di mana masing-masing bidang ada subkoordinator. Jadi dalam melaksanakan tugas sudah ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan harus dilaksanakan dengan cermat, dengan bertanggung jawab, sehingga pertanggungjawabannya bisa dilaksanakan secara akuntabel. Pertanyaan yang keempat nih, Bapak,
Bagaimana tanggapan Bapak mengenai penerapan nilai kompetensi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan? Terkait kompetensi dari kami sudah menerapkan kompetensi, di mana harapan kami di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini para pegawainya harus kompeten dengan bidangnya masing-masing, sehingga harapan kami karyawan atau PNS maupun P3K yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini tidak ada lagi dimutasi, karena saat ini kan sudah mulai tahun 2022 itu penerimaan CPNS atau P3K itu sesuai dengan kompetensinya, sehingga mereka bekerja itu sudah melekat dengan kompetensinya masing-masing, misalkan pustakawan ataupun arsiparis, sehingga mereka sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing, di mana harapannya dengan kompetensi ini mereka sudah tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Dan juga untuk meningkatkan kompetensi, kami setiap tahun ada kegiatan yang terkait dengan teman-teman yang fungsional. Itu ada pendidikan sesuai dengan kompetensinya, sehingga mereka bisa meningkatkan kompetensinya melalui diklat-diklat yang ada. Pertanyaan selanjutnya nih Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai penerapan nilai harmonis di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan? Terkait harmonis, kami selaku sekretaris di sini selalu mengadakan yang namanya rapat koordinasi setiap minggunya. Harapan kami dengan adanya rapat koordinasi ini, kita ingin menggali masukan-masukan dari para baik itu pustakawan maupun dari teman-teman arsiparis, dengan harapan mereka memberikan masukan-masukan dan kami bisa mengakomodirnya untuk menyelesaikan tugas-tugas di masing-masing teman-teman pustakawan maupun teman-teman arsiparis dan di teman-teman subkoordinator, sehingga pekerjaan ini bisa selesai dengan baik. Dan mungkin salah satu bentuk komunikasi di saat rapat ini bisa membangun lingkungan kerja yang harmonis. Jadi secara kekeluargaan bisa tidak hanya hubungan antar pimpinan dan staf, namun ada hubungan kekeluargaan. Pertanyaan berikutnya nih Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai penerapan nilai loyal di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan? Terkait loyal terhadap ideologi, baik itu ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap pegawai begitu CPNS masuk, kalau dulu ada istilahnya prajabatan, dimana kalau yang sekarang istilahnya lasar ya, dimana pegawai begitu masuk sebagai PNS atau ASN atau P3K ini di dalam melaksanakan tugas itu sudah ada dasarnya di lasar atau yang dulu namanya prajabatan, di mana di situ tentunya mereka diberi materi baik itu tentang ideologi Pancasila maupun kesetiaan terhadap NKRI, dan juga menjaga nama baik terhadap ASN itu sendiri. Karena apa? Karena diharapkan ANS itu tentunya harus loyal kepada NKRI, juga menjaga kebinekaan dan menjaga nama baik
sebagai ASN, karena ASN di saat bekerja itu sebagai ASN berkumpul dengan teman-teman sesama ASN, kemudian kembali ke masyarakat, masyarakat memandang bahwa ASN itu sebagai contoh. Harapannya di tengah masyarakat pun ASN harus berperilaku dengan baik, karena masyarakat memandang ASN itu contoh daripada masyarakat. Pertanyaan berikutnya nih Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai penerapan nilai adaptif di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan? Terkait dengan adaptif, kami selaku yang dituakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selalu memberikan arahan kepada masyarakat, kepada teman-teman ASN maupun P3K, kita harus adaptif ataupun bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, di mana setiap saat ada perubahan-perubahan. Kalau kita tidak menyesuaikan, tidak bisa menyesuaikan, kita akan tergilas dengan perubahan yang ada. Contoh, saat ini sudah mulai digitalisasi. Kita di bidang kearsipan dan perpustakaan harus bisa menyesuaikan keadaan sekarang. Jadi kita berinovasi. Kami ambil contoh terkait di bidang kearsipan. Teman-teman berinovasi terkait dengan penataan kearsipan. Sekarang ada yang namanya inovasi restorasi arsip. Jadi arsip yang sudah lapuk dan tua kita restorasi menjadi baru lagi. Kemudian di bidang perpustakaan kami sudah melakukan inovasi, karena kita mengingat di saat pandemi masyarakat tidak bisa berkumpul dan kami tidak melayani layanan ke perpustakaan, layanan baca, sehingga kami berinovasi melakukan digitalisasi layanan, yaitu yang berbentuk e-book. Jadi masyarakat bisa mengakses layanan kami melalui e-book, tidak harus ke kantor, sehingga bisa di rumah membuka gadget, ada aplikasi kami yang bernama e-book. Kemudian kami juga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini harus tanggap dengan perubahan. Tanggap sehingga apa yang berada di tengah masyarakat, ada perubahan perkembangan, kita harus bisa mengikuti. Kalau masyarakat layanannya minta seperti ini, kita harus bisa mengikuti, mempermudah layanan yang ada di masyarakat. Dan untuk meningkatkan kreativitas teman-teman yang ada di lapangan, baik di kantor maupun di lapangan, yaitu salah satunya harus selalu ada inovasi di masing-masing bidang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai penerapan nilai kolaboratif di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan? Terkait kolaboratif ini, nilai-nilai kolaboratif, jadi kami selalu memberikan kesempatan kepada semua pegawai untuk berkontribusi, untuk melakukan inovasi sesuai dengan kemampuan mereka, untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Salah satu contohnya, kami mempunyai kegiatan literasi berbasis inklusi atau inklusi sosial, di mana kami memberikan layanan kepada masyarakat untuk pelatihan-pelatihan, sehingga masyarakat bisa meningkatkan baik itu pendapatannya maupun kemampuannya, sehingga untuk memberikan kontribusi kami kepada masyarakat, salah satunya ada kemarin pelatihan Pranoto Coro, ada pelatihan menari, ada pelatihan melukis, dan juga ada pelatihan yang sangat dibutuhkan ke masyarakat saat ini terkait digitalisasi, yaitu pemasaran
berbasis digital, yaitu melatih mereka marketplace. Jadi kami kemarin melatih ibu-ibu PKK untuk memasarkan produknya melalui pemasaran digital, yaitu marketplace. Kemudian terkait dengan kontribusi kami juga, kami saat ini kebetulan mendapat tugas dari Pak Bupati untuk menanggulangi desa miskin. Jadi satu OPD mendampingi satu desa miskin. Harapan kami kemiskinan yang ada di Kabupaten Semarang akan berkurang. Makanya beliau Pak Bupati membuat program satu OPD satu desa, di mana kegiatan kami adalah melatih kepada desa-desa. Kami menggali potensi yang ada di desa. Kira-kira desa itu mempunyai potensi apa? Contohnya kami mendapat dampingan di Desa Genting, Kecamatan Jambu. Kami sudah menggali potensi di desa tersebut, yaitu desa tersebut mempunyai potensi pertanian, yaitu perkebunan, yaitu petani kopi. Kemudian ada alpukat di pertaniannya. Nah, mereka kesulitan untuk memasarkan, di mana saat ini sebelumnya mereka menjual barang kopi itu bentuk kopi mentah, begitu dipanen dijual kepada tengkulak, harganya pun tidak tentu. Sehingga kami kemarin memberikan pelatihan kepada mereka untuk bisa diolah menjadi kopi yang siap seduh, di mana kami kemarin memberikan pelatihan, yaitu pelatihan packaging atau pengepakan dan pemasaran, sehingga yang kemarin dijual bahan mentah sekarang bisa dijual menjadi sudah produk jadi dan bisa memberikan nilai tambah kepada para petani, di mana yang kemarin misalkan kopi 1 kilo 3.000, kalau diolah sendiri 1 kilo bisa menjadi 10.000. Kemudian terkait sumber daya manusia, kita Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang itu mempunyai 27 ASN dan 27 non ASN. Jadi dari SDM ini kami berdayakan untuk melayani masyarakat, baik itu kearsipan maupun perpustakaan dengan berbagai programnya. Terima kasih Bapak. Kesimpulannya mungkin di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini telah membantu masyarakat untuk berkembang ya Bapak. Ya. Jadi dinas kami ingin jadi membantu masyarakat ini bisa berkembang lebih maju. Karena apa? Kita ketahui bahwa di perpustakaan adalah sumber dari segala sumber ilmu ada, sehingga harapan kami masyarakat bisa ke perpustakaan, bisa mengembangkan diri sehingga mempunyai nilai tambah di masyarakat. Dan perlu digarisbawahi nih Bapak, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini gratis ya Bapak, tanpa pungutan biaya apapun. Jadi pelayanan kami semuanya gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Dengan harapan bisa meningkatkan masyarakat, meningkatkan perekonomian maupun pengetahuan, dan tidak ada layanan yang membayar, baik itu pinjam buku maupun permohonan pendampingan layanan. Terima kasih Bapak, cukup sekian wawancara hari ini. Terima kasih. Ya, semoga sukses dan setelah Latsar ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.